Ya, selamat datang teman-teman di video modul atau video tutorial di kelas mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi UNSA Bandung. Oke, sekarang sudah masuk ke pertemuan keempat atau video keempat nih ya. Kita akan membahas pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi. Di pertemuan sebelumnya itu kita membahas perencanaannya ya. Sekarang sudah masuk ke tahap pelaksanaan dan pengembangan. Bahkan sudah masuk ke detail dari proyeknya adalah sistem informasi, tidak lagi proyek secara umum. Seperti itu ya. Jadi kita mulai saja pembahasannya dari pelaksanaan dan pengembangan. Mungkin di mata kuliah selain ini itu ada kita membahas juga tentang life cycle, bukan proyek tapi life cycle dari software ya. Jadi ini pun hampir sama sebenarnya. Secara besarnya adalah life cycle proyeknya adalah ada 4 fase gitu ya, yaitu perumusan masalah, kedua mencari solusi terhadap masalah tersebut, ada juga melaksanakan solusi dan memonitor hasilnya. Nah, pembangunan sistem informasi pun ada life cycle-nya gitu kan ya, dari tahap penemuan atau discovery phase ya, ada juga tahap konsep, mengkonsepkan sesuatu, misalkan keinginannya seperti apa, ada tahap desain, gitu ya. Desainnya bisa jadi dari desain UI-nya ataupun dari desain sistemnya. Kita database-nya seperti apa gitu kan ya. Menggunakan bahasa pemrograman apa gitu tuh. Ada life cycle-nya. Ini SDLC ya, Software Development Life Cycle. Juga ada tahap pelaksanaannya atau execution-nya, ada tahap jaminan mutu, quality assurance-nya, ada tahap implementasinya di deploy ya, lalu tahap penutupan. Ini yang atas itu life cycle-nya proyek, yang bawah ada life cycle-nya development software. Oke, selanjutnya, nah ini ada beberapa tahap dulu, ada tahap analisis sistem informasi. Jadi pada tahap ini, tim pembuat sistem akan menganalisis permasalahan lebih mendalam dengan menyusun suatu studi kelayakan. Ini menurut MacLeod ada 6 dimensi kelayakan. Jadi ingat nih sebelum kita bikin software ya, atau bikin sistem informasi, jangan main hajar aja gitu, jangan main hajar langsung bikin. Ada analisisnya dulu nih yang perlu dilakukan gitu kan. Pertama mungkin kelayakan teknis, analisis hardware, software, dan organisasi. Apakah hardware-nya sudah ada, apakah software-nya, tools-toolsnya ada juga gitu ya. Dan juga organisasi yang mengerjakannya pun ada. Lalu adalah pengembalian teknis. Ada analisis manfaat dan potensi pengembalian. Terus pengembalian non-ekonomis adalah analisis manfaat dan pengembalian tidak dapat diukur secara finansial. Ada juga hukum dan etika, analisis bahas batasan hukum, etika dan culture, ini lebih hukum ya, etika dan hukum. Terus ada operasional, analisis penerapan atau implementasi sistem, juga ada jadwal, analisis batasan waktu penyusunan sistem. Ini 6 dimensi ya. Nah, yang perlu diperhatikan oleh project manager nih, PM, bagaimana nanti si proyeknya bisa berjalan, kita harus menganalisis ada 6 dimensi ini. Oke, kita lanjut dulu. Ini di tahap pengembangan softwarenya. Kalau tadi tahap analisisnya, sekarang ada tahap di pengembangan softwarenya sendiri. Ada analisis juga nih, yaitu requirement analysis. Jadi, apa apa itu requirement analysis? Itu menyusun analisis kebutuhan yang merupakan lanjutan yang bisa dilakukan sesudah studi kelayakan. Jadi kalau ada si proyek sistem informasinya sudah dinyatakan layak dikerjakan gitu ya, oke, possible nih dikerjain si proyek ini gitu ya. Bisa jadi dari dana ataupun dari yang lain-lain gitu ya. Baru kita bisa masuk ke tahap requirement analysis. Kita mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan kebutuhan.
Jadi selain dari studi kelayakan, bisa juga setelah proposal disetujui dan kontrak disepakati. Mungkin proposalnya tuh di situ ada tentang biaya dan waktu ya. Setelah itu sepakat, baru kita masuk ke tahap requirement analysis. Yaitu ada beberapa jenis nih, jenis requirement-nya. Ada business requirement-nya, ada stakeholder requirement, ada end user requirement, system requirement, dan software requirement. Kalau dari sisi bisnis, mungkin inilah proses bisnisnya nih. Bagaimana si sistem informasi ini berjalan step by step-nya. Misalkan, oh input ini terlebih dahulu, lalu akan terjadi proses verifikasi oleh ini, dan output-nya adalah laporan ini. Itu bisnis prosesnya harus clear dulu nih dari sini. Makanya perlulah namanya business requirement. Juga ada stakeholder requirement. Misalkan dalam software ini, siapa sih yang memverifikasinya, siapa yang menginputnya, gitu kan. Perlu juga stakeholder requirement. Lalu ada end user requirement, siapa penggunanya, gitu kan. Pengguna pertamanya siapa? Apakah admin kah, gitu kan, atau bahkan masyarakat umum kah yang menggunakannya? Perlu dibuat end user requirement. Lalu dari sistem requirement-nya ini apakah mungkin eh, berupa apakah sih aplikasi atau sistem informasi ini? Apakah aplikasi yang berupa mobile dan lain-lain kah gitu kan? Secara sistem tuh. Dan softwarenya yang digunakan misalkan seperti apa gitu. Atau software bahasa bahasa pemrograman yang dipakai apa gitu. Jadi perlu banyak eh, requirement analysis yang terjadi di sini. Ada 5 jenis nih requirement-nya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ini di requirement analysis nih. Kita bahas satu-satu lebih mendalam. Ada menyusun analisis kebutuhan, merupakan lanjutan yang tadi ya. Oh, ini sama aja yang tadi. Yang kedua ada desain sistem dan software. Jadi di tahapan pengembangan ini, yang ini ya, jadi yang, nah dari life cycle ini nih, dari analisis lalu masuk ke desain sistem dan software. Desain sistem dan softwarenya itu meliputi menyusun deskripsi struktur komponen software dan yang akan digunakan dalam pengembangan. Jadi ada desain itu satu mungkin spesifikasi fungsional dan teknis. Tidak melulu untuk desain ya. Jadi ada beberapa lah fungsionalnya dulu. Yang kedua desain terhadap risiko dan mitigasi. Yang ketiga desain sistemnya nih. Seperti apa? Keempat pemodelannya. Kelima adalah desain softwarenya. Keenam UML. Bisa jadi flowchart atau pakai UML. Tapi kalau kita sudah modern mungkin menggunakan UML ya. Tidak lagi menggunakan yang flowchart. Karena di UML lebih banyak lagi diagramnya. Kita kan sudah bahas itu di mata kuliah lain. Yang ketujuh baru desain antarmuka. Jadi UI itu hanya bagian kecil dari sebuah desain sistem. Itu hanya bagian ketujuh. Juga ada ke bagian ke-8 adalah desain database. Jadi yang namanya desain itu tidak hanya UI, tidak hanya tampilan, tapi di ini semua adalah termasuk desain dari database juga masuk, bahkan dari pemilihan bahasa pemrograman, pemilihan teknologi, pemilihan framework itu termasuk desain sistem dan software. Oke, kita lanjut ke, nah baru kita masuk tahap pembangunan software nih. Ketika tahap ini baru software mulai dibangun nih. Jadi ada beberapa bagian utama nih. Pertama adalah pemrograman, coding lah ya. Ini biasanya dilakukan oleh programmer ya. Ya programmer yang melakukan coding ini ya. Nanti akan dari desain yang sudah dibuat sebelumnya, desain tampilan, desain database gitu. Dilaksanakan oleh programmer sehingga nanti membentuk sebuah aplikasi atau software. Juga ada integrasi sistem nih. Misalnya dia ada menyatukan setiap hasil kerja dari anggota tim programmer ke dalam satu satuan sistem yang utuh. Bisa jadi ini terdiri dari back end, front end gitu kan ya, atau dari service yang lain. Itu harus dilakukan integrasi agar softwarenya terlihat utuh, tidak terpisah-pisah gitu. Jadi utuh satu sistem seperti itu.
Oke, ini ya, ini tahap ketiga pembangunan software. Tahap keempat ada quality assurance nih. Jadi dalam QA akan dilakukan pengujian sebelum masuk ke dalam fase delivery, di mana software sudah diyakini sudah memenuhi user requirement specification. Jadi pengetesan ya, pengetesan error termasuk pengetesan bisnis prosesnya berjalan atau tidak, pengetesan data yang masuk sesuai atau tidak, dan outputnya pun misalkan berupa laporan sesuai atau tidak. Jadi ini dilakukan oleh QA. Ada dua hal mengenai kualitas yang harus jadi perhatian. Pertama, kualitas deliverable, yaitu kualitas dari sistem informasi yang dihasilkan, itu seperti apa. Juga kualitas proyek, yang ini berhubungan dengan pelaksanaan pengerjaan proyek. Jadi ada dari softwarenya iya, dari proyek secara keseluruhan iya. Biasanya kalau kualitas software itu oleh QA, tapi kualitas proyek itu bisa oleh project manager. Agak berbeda ya. Siapa mungkin yang membuat dokumentasinya. Seperti itu. Selanjutnya, dalam tahap pengembangan software tahap kelima ada dokumentasi. Ini penting banget dokumentasi. Jadi setiap proyek sistem informasi selalu menghasilkan banyak dokumen yang berkaitan dengan semua fase dalam proyeknya. Jadi ada dokumen proses, ada dokumen produk gitu ya. Mungkin waktu tahap analisis pun ada dokumennya, seperti UML tadi, diagram-diagram tadi ada dokumennya, UI pun ada dokumennya, terus database, rancangan database pun ada dokumennya, dan QA pun ada dokumennya, dan mungkin dalam tahap coding pun ada dokumennya, misalkan dokumentasi sistem, misalkan dalam sistem backend API gitu ya, ada dokumentasi di setiap API-nya. Juga mungkin setelah selesai perlu ada dokumentasi dokumen penggunaan software, ya bagaimana cara menggunakannya itu perlu dibuat juga dokumentasinya. Jadi banyak banget dokumen yang perlu disiapkan, tidak hanya dalam pengembangan softwarenya, juga dokumen perancangan proyeknya, gitu kan. Jadi pra-proyek, saat proyek dilaksanakan, dan post-proyek setelah proyek berakhir. Gitu ya. Jadi ada 3 dokumen, banyak sekali dokumen yang perlu dibuat. Makanya nanti di mata kuliah satu lagi yang praktek manajemen proyek, itu kita mengimplementasikan semuanya. Jadi hanya fokus terhadap pembuatan dokumen, mungkin presentasi-presentasi proyeknya gitu kan. Tidak lagi tentang teori, ini teorinya ada dibahas di sini, dan prakteknya atau pembuatan dokumen lainnya ada di mata kuliah praktek manajemen proyek. Oke, ini tahap pengembangan software yang kelima ya. Nah, mungkin setelah softwarenya selesai dibuat, ada tahap pelaksanaan ya. Jadi ada tahap pelaksanaannya. Jadi atau ada fase setelahnya nih, fase setelahnya itu disebut fase delivery. Jadi ketika software sudah selesai dan dokumentasi sudah selesai, ada delivery-nya, gitu kan. Memberikan software kita kepada stakeholder yang memesan. Biasanya ada tiga bagian utama, yaitu deployment, pelatihan, dan produksi. Di mana kalau deployment itu aktivitas yang dilakukan masih oleh tim developer ya, tim softwarenya. Misalkan kita pasang aplikasi ini di server kah, gitu kan. Atau kalau berupa mobile aplikasi itu kita pasang di Play Store kah, App Store kah, gitu kan. Itu masih tanggung jawab dari pengembang software atau developer. Atau kalau misalkan sudah pasang di server kan kita punya alamat webnya gitu kan, kalau berbasis web. Nah, alamat web ini yang nanti akan diberikan kepada user. Yang kedua ada pelatihan nih. Jadi bisa jadi stakeholder yang terlibat pengoperasian sistem sehari-hari atau end usernya harus mendapatkan pelatihan. Tidak cukup hanya dari dokumentasi penggunaan produk gitu kan ya, atau penggunaan si softwarenya. Kita juga harus ada pelatihan, biasanya secara langsung pelatihannya. Gitu kan. Didemokan bahwa si softwarenya tuh seperti ini caranya loh, klik-kliknya seperti ini, inputnya seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Didemokan ya, didemokan. Tidak cukup dari dokumen aja.
Lalu ada produksi adalah bagian terakhir dari fase delivery di mana sistem sudah mulai digunakan sepenuhnya dan operasional. Jadi ketika sudah dijalankan, kita pantau beberapa waktu, melihat si aplikasinya sudah digunakan, user pun sudah menggunakan, kita bisa lepas, gitu kan. Mungkin di proyek spesifikasi proyek mungkin ada skupnya nih, bahwa si pengembang proyek punya kewajiban 3 bulan memantau dulu, misalkan seperti itu. Atau beberapa bulan pemantauan sebelum akhirnya bisa dilepas gitu ya. Atau bahkan mungkin setahun maintenance gitu ya. Jadi punya waktu seperti itu. Jadi mungkin itu ada di scope manajemennya juga ya, di project charter atau project management plan. Seperti itu. Ini tahap setelah selesai proyek sistem informasinya. Lalu ada tahap penerapan nih. Jadi setelah delivery juga masih ada tahap penerapannya lah. Tahap ini merupakan kegiatan untuk mengimplementasikan rancangan yang telah disusun agar dapat diwujudkan. Itu proses implementasi untuk prosedur dalam teknologi komputer dan menggunakan bahasa komputer. Pemilihan bahasa komputer didasarkan pada kemampuan bahasa dan implementasi prosesnya. Ini sih yang tadi ya, lebih ke proses ini nih. Nah, lebih lebih ke proses pembangunan software ya, yang tadi itu. Tahap penerapan sistem informasi itu. Juga realisasi sistem pada tahap ini ditempuh dengan beberapa metode antara lain paket aplikasi, pengembangan oleh staf sendiri, juga pengembangan oleh kerjasama pihak luar atau outsourcing seperti konsultan. Jadi bisa jadi adalah kita hanya memanage proyeknya ya. Jadi tidak tidak mesti kita yang harus mengerjakannya juga. Jadi ada beberapa nih kita bisa dikembangkan softwarenya oleh kita sendiri gitu ya. Kalau kita adalah sebagai project manager, kita punya tim sendiri yang mengerjakannya, atau bahkan kita lempar lagi ke kerjasama pihak luar atau outsourcing. Jadi kita hanya memanage proyeknya, tidak ikutan untuk mengembangkan si sistemnya. Itu bisa jadi seperti itu. Banyaklah beberapa jenis. Tapi lebih enaknya kalau kita punya tim sendiri yang mengerjakannya. Karena akan lebih mudah untuk melakukan manajemen yang manajemen. Jadi memantaunya pun akan lebih mudah. Seperti itu ya. Juga ada implementasi sistem baru nih. Ketika uh, misalkan kita membuat sebuah sistem hasil request dari stakeholder, di mana sistem itu adalah sudah ada sistem yang lama dan kita akan membuat sistem baru untuk menggantikannya. Itu ada 4 pendekatan nih menurut Raymond McLeod untuk menghentikan sistem lama dan beralih ke sistem baru. Ada beberapa pendekatan. Pertama, percontohan. Jadi sistem lama itu kita lihat dulu sebelum beralih memutuskan sistem baru. Bisa jadi di tahap analisis nih. Di tahap analisis ini kita lihat dulu sistem lamanya seperti apa, lalu kita bisa contoh dan kita bisa perbaiki kesalahan-kesalahan di sistem pertama, sistem lama, untuk membuat sistem yang baru. Yang kedua adalah sistem serentak, jadi sistem lama langsung dihentikan dan langsung menggunakan sistem baru. Bisa jadi seperti itu. Yang ketiga bertahap nih, jadi sistem baru digunakan sebagian dulu, gitu kan ya. Nanti sistem lamanya masih berjalan paralel juga, nanti satu persatu beralih, 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 kemudian full ke sistem baru. Gitu ya. Yang keempat secara paralel, jadi sistem lama dipertahankan, sementara sistem baru mulai dioperasionalkan. Bisa jadi karena sistem lama ada hal yang memang lebih optimal di sistem lama, misalkan seperti itu. Jadi bekerja paralel. Seperti itu. Oke, selesai sih. Jadi di pertemuan tempat ini lebih ke implementasi dari perancangan ya. Tapi bukan kalau minggu kemarin perancangan proyek secara keseluruhan, ini implementasinya proyek lebih ke sistem informasinya. Kita tadi juga bahas sedikit tentang SDLC ya, Software Development Life Cycle, yang perlu diperhatikan nih kalau kita membangun sistem informasi. Ingat adalah tahap analisisnya dulu. Jadi tidak langsung bikin software, tapi kita harus melakukan analisisnya terlebih dahulu.
Nah, metode di dalam pengembangannya masih bisa banyak, tapi yang jelas kita perlu melakukan desain terlebih dahulu untuk membuat lebih jelasnya lah seperti itu ya. Sampai kita membuat dokumen-dokumen juga sampai di deployment atau versi fase delivery kepada stakeholder. Seperti itu. Oke, rasanya cukup dipahami ya di pertemuan ini. Kita di video ini lebih membahas tentang implementasinya ke dalam sistem. Oke, rasanya cukup sekian dulu aja untuk pembahasan di materi pertemuan keempat. Kita akan bertemu di pertemuan lainnya dengan membahas materi yang berbeda dan mungkin yang lebih mendalam lagi. Oke, saya cukupkan saja video ini dengan saya Gelar Aditya Pertama. Terima kasih.